Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Badriah dari kelas 12 IPA MA Misyikat Al-Anwar. Di sini, saya memenuhi tugas Bahasa Indonesia bab resensi buku yang dibimbing oleh Miss Riza. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Miss Riza yang telah membagi ilmu serta ikhlas mengajarkan kepada kami. Jadi, kalian yang belum tahu resensi buku, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian resensi buku. Apa itu resensi buku? Resensi buku ialah tulisan ilmiah yang membahas tentang isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan kekurangannya, untuk diberitahukan kepada sang pembaca. Salah satu tujuan resensi buku adalah memberi pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian contoh resensi buku. Buku yang pertama berjudul Rasa yang Tak Pernah Hilang. Buku yang kedua berjudul Cinta yang Kupeluk Sepanjang Waktu. Kedua buku ini ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Luqmatul Fitriyah. Juga diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu Transmedia Pustaka. Untuk buku yang pertama, tahun terbitnya adalah 2016 dengan jumlah halaman 194 halaman. Buku yang kedua ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 251 halaman. Kita resensi buku yang pertama dulu yuk. Buku yang pertama ini adalah kumpulan kata-kata cinta atau biasa disebut dengan quotes yang berisi tentang cerita cinta dalam perjalanan hidup seseorang. Tidak semua cerita terdengar bahagia, ada kalanya harus berakhir dengan derita. Keunggulan buku ini sangat keren atau biasa disebut dengan estetik. Covernya yang simple, dipadu dengan isi halaman yang berwarna, membuat buku ini sangat menarik. Di dalam buku ini terdapat ilustrasi-ilustrasi yang sangat lucu, sehingga pembaca dibuat enjoy saat membaca, serta tidak membuat bosan sang pembaca ataupun jenuh. Isi buku ini tidak akan membuat pembaca bosan, sebab terdapat nilai kehidupan yang bisa diambil. Untuk gaya bahasa dan pemilihan kata dalam buku ini sangat mudah dipahami, sehingga pembaca dari kalangan mana saja bisa menikmati buku ini. Namun, karena buku ini adalah kumpulan kata-kata, jadi untuk sebagian pembaca mungkin ada yang bingung, sebab tidak nyambung atau kurang dimengerti. Dan juga, buku ini berisi tentang kisah cinta dan persahabatan yang sudah umum. Mungkin untuk sebagian pembaca, kata-katanya sudah bisa ditebak. Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang resensi buku? Masih ada buku yang kedua. Jadi, buku yang kedua ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang, atau bisa disebut buku ini bergenre romans. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang persahabatan dan juga keluarga. Dilihat dari covernya yang simple, dengan dominan warna hitam dan putih, sangat cocok dibaca oleh kaum remaja, karena di dalamnya terdapat kata-kata mutiara yang dapat memotivasi para pembaca. Selain covernya yang bagus, di dalam buku ini ilustrasinya pun sangat cocok, sehingga para pembaca tidak akan bosan atau jenuh. Gaya bahasanya pun dikemas sangat menarik, ringan, dan tidak berbelit, sehingga mudah dipahami bagi banyak orang. Serta pemilihan kata yang tepat membuat buku ini menjadi recommended banget untuk dibaca. Apalagi di kalangan kaum remaja seperti kita. Namun, dari kelebihan tersebut, ada sedikit kekurangan dari buku yang kedua ini, yaitu untuk covernya. Agar tidak terlalu simpel, covernya bisa dibuat sedikit lebih menarik. Sebab cover yang simpel kurang pas dengan isinya yang luar biasa. Serta buku yang bergenre romance ini yang sepertinya diciptakan untuk kalangan remaja atau dewasa saja. Jadi sampai sini sudah paham atau belum resensi buku?
Jadi intinya, kedua buku ini sangat recommended banget buat kalian yang suka baca teen romance fiction. Sebab kedua buku ini berisi tentang kumpulan kata-kata atau quotes cinta. Selain itu, buku ini juga menceritakan tentang persahabatan serta cerita cinta perjalanan hidup. Jadi, dalam kedua buku ini banyak sekali motivasi yang bisa diambil. Saya menyarankan buku ini kepada kalian semua dan jangan lupa untuk kunjungi laman Instagram Bicara Rasa agar kalian lebih mengenal sang penulis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.